مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk insyaAllah terakhir bab Ghazwah atau bab Fathu Makkah. Subbab terakhir ini diberi judul Masiru Khalid ibn al-Walid ba'dal fathi ila Bani Juzaimah. Keberangkatan atau rombongan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu setelah Fathu Mekah menuju kampung Banu Juzaimah. Kemudian wa masiru Ali bin Abi Thalib li talafiya khata'a Khalid, dan rombongan atau perjalanan Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam rangka memperbaiki atau mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid dan rombongannya. Jadi peristiwa ini setelah Fathu Mekah. Jadi setelah kota Mekah futuh, kemudian di sekitar Ka'bah sudah bersih, kemudian orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan beberapa rencananya yang lain. Waqad ba'atha Rasulullah SAW fima hawla Makkah Waqad ba'atha Rasulullah SAW fima hawla Makkah as-saraya tad'u ila Allah azza wa jal wa lam ya'muruhum biqitali. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus setelah Fathu Mekah ke daerah di sekitar haulal Makkah, di sekitar Makkah itu as-saraya. Saraya itu jamak dari sariyah. Sariyah itu ekspedisi-ekspedisi yang biasanya lebih kecil dan Rasulullah tidak ikut serta di dalamnya. Kalau ikut serta maka dia statusnya berubah menjadi ghazwah. Jadi di dalam kitab Al-Maghazi atau kumpulan peperangan-peperangan Rasul itu lebih awal daripada kitab Sirah ya, dikumpulkan tentang peperangan dan kepahlawanannya. Itu dibagi dua, ghazwah sama sariyah. Kalau ghazwah jamaknya ghazwat, kalau sariyah jamaknya as-saraya atau saroya. Diperintahkan oleh Rasulullah banyak sahabat satu demi satu dengan rombongan-rombongannya untuk tad'u ilallah, mengajak orang masuk ke dalam agama Allah azza wa jal. Walam ya'muruhum biqitali, tidak memancing atau tidak mencari sebab terjadinya peperangan ya. Walaupun tetap diberangkatkan dengan kekuatan karena bercermin kepada peristiwa seperti Bir Ma'unah ya, seperti peristiwa di mana ketika rombongan Nabi dijebak ya, diminta datang, diminta untuk mengajar Islam atau Al-Quran, namun Rasulullah mengirimkannya begitu saja waktu itu, dan mereka dijebak di satu tempat dan dibantai. Sejak itu Nabi kalau mengirim utusan keluar kota Madinah selalu menyertakan rombongan untuk mengawalnya supaya tidak terjadi pengulangan sejarah. Nah, di antara yang dikirim itu wakana mimman ba'atha Khalid bin Walid, Khalid ibn al-Walid. Nah, salah satu di antara rombongan yang banyak itu, salah satunya dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Secara spesifik juga diperintahkan Nabi wa amarahu an yasira bi asfali Tihamata, supaya Khalid mengambil porsi tempat wilayah Tihamah. Tihamah itu pesisir ya.
dari Jeddah ke selatan. Ya, dari Jeddah menuju Yaman itu pantai Tihama. Jadi Khalid khusus ke tempat itu, da'iyan walam yab'athuhu lahu da'iyan, ya, ditugaskan sebagai seorang dai, walam yab'athu, dan tidaklah dia diutus muqatilan untuk berperang. Jadi sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Pak Khalid ini punya kecenderungan sebagai seorang panglima, punya kecenderungan permasalahan diselesaikan dengan secara kekuatan militer. Jadi sudah diwanti-wanti. Turut berangkat bersama Khalid wa ma'ahu qabailu minal Arab, beberapa suku yang baru masuk Islam disertakan sama Nabi berangkat bersama Khalid bin Walid untuk memperkuat rombongannya. Dari siapa? Dari Banu Sulaim dan Banu Mudlij, dua suku. Jadi rombongan Khalid cukup besar. Falamma ra'ahul qaum, ketika orang Banu Juzaimah melihat Khalid dan rombongannya ini, akhadus silaha, mereka mencabut pedangnya atau menghunus senjatanya, akhadus silaha. Nah, ini jadi dilematis. Di satu sisi rombongan ini semua, bukan hanya rombongan Khalid, diperintahkan untuk berdakwah, mengajak orang supaya masuk Islam dengan sampel contoh Mekah. Mekah sudah masuk Islam. Tapi di sisi yang lain Khalid menghadapi, ini tentu saja ujian bagi Khalid bin Walid, menghadapi suku yang ternyata hostile, yaitu bermusuhan. Jadi waktu datang dilihat sama mereka, mereka siapkan pedang semua. Ya. Faqala Khalidun, Khalid kemudian berkata, da'us silaha fa innan nasa qad aslamu, kata dia. Sebaiknya kalian letakkan senjata kalian atau turunkan persenjataan kalian, karena sesungguhnya manusia, aku disuruh membawa informasi bahwa manusia, maksudnya suku-suku yang lain, itu sudah masuk Islam, kata dia. Sudah masuk Islam. Itu dakwahnya sebatas itu. Apa yang terjadi setelah itu? Ini disampaikan oleh salah seorang dari Banu Juzaimah setelah melapor kepada Nabi setelah peristiwa itu terjadi. Lama amarana Khalidun an nada'as silaha, ketika Khalid waktu itu memerintahkan kami untuk menurunkan persenjataan kami, tidak bermusuhan kuda-kudanya gitu. Qala rajulun minna yuqalu lahu Jahdam atau Juhdam, berkata salah seorang di antara kami yang namanya Juhdam, ini adalah provokator yang berasal dari Banu Juzaimah. Dia berkata, wailakum ya Bani Juzaimata, celaka bagi kalian Banu Juzaimah, innahu Khalid, ini yang datang kepada kita namanya Khalid. Padahal orang juga banyak yang kenal Khalid. Wallahi, demi Allah, ini orang musyrik tapi bersumpah atas nama Allah. Kemarin kita sudah bahas itu, di dalam era jahiliyah biasa orang musyrik bersumpah dengan nama Allah, itu biasa. Mereka kenal Allah tapi tidak mau tunduk sama Allah. Jadi mereka juga bersumpah atas nama yang lain, bersumpah atas nama Lata dan Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya, berhala-berhala yang ada di situ. Jadi jangan GR kalau ada orang bersumpah demi Allah, belum tentu dia percaya sama Allah, ungkapan saja. Apalagi di dalam kitab-kitab klasik, wallahi itu ungkapan orang Arab, bukan berarti dia beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu Khalidun wallahi ma ba'da wad'is silahi illal isaru. Saya bisa perkirakan, saya akan duga bahwa kalau kalian atau setelah kalian menurunkan senjata, pastilah kalian akan ditangkap. Jadi maksudnya ini cuma taktiknya Khalid saja. Dia ingin memerangi kita. Jadi dugaannya, suudzonnya mereka itu adalah Khalid ini datang mau membunuh, datang dengan
niat yang lain. Maka mereka siagakan pedang. Ketika Khalid mengatakan turunkanlah senjata kalian, orang-orang sudah masuk Islam. Satu orang tidak percaya, namanya Juhdam atau Jahdam. Kata dia, jangan turunkan senjatanya, karena Khalid ini orangnya begini. Kalau kalian turunkan senjatanya, maka akan ditangkap sama dia, akan diringkus. Al-Isar itu jadi tawanan, ya, tawanan. Wa ma ba'dal isari illa darbal a'naq atau darbul a'naq. Nanti kalau kita sudah ditawan, pastilah kita akan dipukulnya atau dieksekusi. Ya. Darbal a'naq itu atau darbul a'naq itu memenggal leher sebenarnya, aslinya itu. A'naq unuk itu leher, a'naq jamak dari unuk. Unuk itu batang leher kita ini, tengkuk. Kata Juhdam. Jadi panas situasinya, karena yang lain sebenarnya ketika mendengar Khalid mengatakan orang sudah pada masuk Islam, kenapa lagi harus berperang? Ya, saya kesini cuma membawa kabar itu, orang-orang sudah pada masuk Islam. Sebagian sebenarnya sudah turun senjatanya, namun sebagian lagi belum percaya, sebagaimana Juhdam. Ya. Nah, melihat kondisi tegang seperti itu, Khalid tentu saja menyiagakan pasukannya. Karena kalau sudah berperang, settingnya perang, tadi kan settingnya dakwah dia. Kalau settingnya berubah menjadi perang, maka dia harus menyiagakan pasukan, jangan sampai keduluan. Tidak ada satu komandan pun di muka bumi ini, apalagi dia orang militer, ya, mimpin pasukan itu kan berarti bertanggung jawab kepada keselamatan prajuritnya kan. Prajurit itu kan orang ngikut komandannya ngapain nggak jalan. Jadi Khalid bin Walid sudah melakukan persiapan. Karena apa? Sebagian orang nampaknya masih terus bersikeras untuk konflik. Di tengah ketegangan seperti itu, Juhdam ngomong lagi, wallahi demi Allah la ad'u silahi abadan, kata dia. Saya kalaupun tinggal sendirian tidak akan meletakkan senjata ini selama-lamanya. Artinya dia akan terus tidak percaya kepada Khalid bin Walid. Nah, ini jadi semakin runyam. Berkata kemudian sumber informasi yang berasal dari Banu Juzaimah yang sempat melapor kepada Nabi setelah kejadian, fa akhadhahu rijalun min qaumihi, kemudian sebagian dari kaumnya Banu Juzaimah mengambil atau mendekati dia, ya, mencoba melakukan mungkin lobby atau tekanan kepada Juhdam ini. Selaya berkata mereka, faqalu ya Juhdam aturiduna an tasfika dima'ana. Wahai Juhdam, tindakanmu ini yang provokasi ini, provokatif ini, tindakanmu ini bisa mengakibatkan tertumpahnya darah kami. Atau kalau mau dibalik, aturidu itu apakah kau ingin, gitu ya. Ya, yurid itu kan ingin. Apakah engkau ingin melihat bahwasanya akan tertumpah darah kami, gitu. Jadi ini dialog antara Banu Juzaimah, orang-orang yang inginnya tidak ada konflik dengan Khalid dan pasukannya, melobi, menekan Juhdam, mengatakan kalau kau terus dalam posisi menghunus senjata, maka akan terjadi konflik dan pastinya ada yang jadi korban. Jadi kata dia, aturiduna antasfika dima'ana, kau ingin menumpahkan atau melihat tertumpahnya darah kami, gitu. Sukunya sendiri. Jadi tegang nih, ketegangannya lumayan. Setelah dikatakan seperti itu, innan nasa qad aslamu wa wada'u silah, sebagian Banu Juzaimah sudah menurunkan senjatanya dan sudah bersiap-siap untuk mendengar dakwah lebih lanjut tentang Islam, atau mungkin juga sudah siap untuk masuk Islam. Ya, qad aslamu itu sudah masuk Islam sebenarnya, kalau secara bahasa masuk Islam semua, ikut. Ya. Wa wudi'atil harbu wa aminan nas, tidak ada yang menginginkan peperangan. Karena apa? Ya, pertama Khalid bin Walid bawa pasukannya cukup besar. Kalau berperang di kampung mereka, tentu saja korban paling banyak di kampung itu. Jadi secara logika
sebaiknya tidak ada konflik yang terjadi. Oke, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan perlu diketahui bahwa Khalid ibn Walid itu baru masuk Islam setelah Hudaybiyah, berarti tahun ke-7 Hijriah. Ini peristiwa tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan. Berarti Khalid ibn Walid itu baru masuk Islam kurang lebih 1 tahun. 1 tahun atau kurang. Artinya bukanlah orang yang paling senior di antara rombongan itu. Dia paling mungkin bisa dikatakan baru masuk Islam lah di kalangan yang sahabat-sahabat yang lain. Beda dengan sahabat Muhajirin maupun kaum Ansor, ya. Jadi kenapa Rasulullah memerintahkan Khalid untuk sebuah tanggung jawab yang demikian besar? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Rasulullah punya satu keyakinan Khalid bisa melaksanakannya. Yang kedua yang perlu diberitahu bahwa antara Khalid dengan Banu Juzaimah ini memang sebelumnya ada peristiwa di mana Khalid pernah punya konflik dengan Banu Juzaimah. Jadi wajar juga kalau sebagian mereka yang belum tahu Khalid sudah masuk Islam menduga ini pasukan Quraisy datang mungkin mau balas dendam terhadap konflik-konflik sebelumnya. Ini perlu didudukkan kondisinya, ya. Mereka belum semuanya tahu bahwa Khalid bin Walid sudah masuk Islam, karena memang baru 1 tahun, dan itu atas inisiatif Khalid mendatangi Nabi di Madinah, ya, setelah Hudaybiyah. Jadi menjelang Fathu Mekah, mungkin hitungannya bulanan ini, bukan tahunan. Begitu, ya. Wallahu alam kenapa Nabi SAW mempercayakan kepada Khalid, padahal mungkin bisa ditugaskan sahabat yang lain. Mungkin sahabat yang lain sudah tugas di tempat lain, jadi memang tinggal Khalid ibn Walid, ya. Baik, kita lanjutkan. Falamma wada'us silaha, ketika orang-orang Banu Juzaimah itu sudah meletakkan senjatanya sebagian besar, amara bihim Khalid inda dzalika. Kemudian Khalid ibn Walid memerintahkan kepadanya untuk apa nih? Fakutifu, supaya melucuti senjatanya. Jadi senjata diletakkan, diambil, ditarik. Nah, ini tanda-tanda buruk, ya. Tsumma aradahum ala sayf. Kemudian Khalid memerintahkan sebagian orang-orang yang tadinya bersama Juhdam itu untuk segera dibariskan dalam rangka untuk dieksekusi, ya. Sehingga tegang lagi kondisinya. Tsumma aradahum ala sayf. Tadi Khalid ingin agar mereka itu ditebas batang lehernya, orang-orang yang menimbulkan ketegangan, ya. Ini saya baru temukan hadis di keterangan tambahan di dalam Sahih Bukhari. Nanti saya bacakan tambahannya dari sini. Tadi sambil jalan saya temukan beberapa hadis yang terkait dengan ini yang bukan dari riwayat Ibnu Ishaq, ya. Faqatala man qatala minhum. Akhirnya dieksekusilah oleh Khalid sejumlah orang yang ikut dengan Juhdam, pedangnya turun paling akhir setelah ketegangan yang demikian besar. Setelah selesai itu, falamman taha al-khabaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sampai juga berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, ilas sama, menghadap ke langit. Thumma qal, berkata Nabi, Allahumma inni ubari'u ilaika mimma sana'a Khalid bin Walid. Ya Allah, aku berlepas, kata Rasulullah SAW, baginda Nabi, aku berlepas dari apa yang dilakukan Khalid terhadap Banu Juzaimah. Mimma sana'a, sana'a itu dampaknya, bukan hanya tindakannya tapi dampaknya. Waktu itu Rasulullah belum ketemu Khalid. Khalid masih dakwah, masih terus. Jadi setelah peristiwa itu jalan lagi, bukan langsung pulang. Jadi yang membawa kabar ini pertama kali kepada Rasul adalah orang Banu Juzaimah melaporkan ini. Nah, ini kisah pelaporannya.
infalata rajulun minal qaum, salah seorang laki-laki dari orang Banu Juzaimah itu berhasil lolos. Infalata, melarikan diri, escape, lepas. Bagaimana lepasnya tidak dijelaskan. Fa'ata Rasulullah SAW, dan dia datang bergegas langsung ke kota Mekah, karena Rasulullah masih di Mekah, untuk menemui dan melaporkannya kepada Nabi. Fa'akhbarahul khabar, kemudian dia ceritakan kisah dari awal sampai akhirnya, disimak oleh Rasulullah, dan Rasulullah bertanya. Faqala Rasulullah SAW, hal ankara alaihi ahadun, kata Nabi, ada enggak di antara pasukan Khalid itu sahabat yang lain yang mengingkari perbuatannya atau menolaknya? Jawab laki-laki tersebut, na'am, qad ankara alaihi rajulun abyadu rab'atun. Ada satu orang yang mencoba atau tidak suka, ya, tidak suka, membenci perbuatan perintah Khalid ini. Seorang laki-laki yang kulitnya keputih atau warna kulitnya putih terang dan tingginya sedang, robah, ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apa yang dilakukannya? Fanahamahu Khalidun fasakata anhu. Tindakan tersebut menyebabkan Khalid kemudian marah kepadanya, karena Khalid merasa mungkin mendapatkan tanggung jawab sebagai pemimpin. Ada orang yang mencoba berbeda pandangan dengan dia, maka kemudian Khalid marah kepadanya, dan orang tersebut jadi terdiam atau tidak melanjutkan perselisihan tadi. Kemudian wa ankara alaihi rajulun akhar tawilun. Terus kata orang tadi melaporkan kepada Nabi, ada satu orang lagi yang juga melakukan hal yang serupa, tidak sepakat dengan perintah Khalid. Orangnya tinggi. Bagaimana yang terjadi dengan orang tersebut? Muttarabun faraja'ahu. Dia dibentak oleh Khalid sehingga dia kembali lagi ke barisannya. Jadi tidak diteruskan lagi perselisihan tadi. Dua orang. Kalau di hadis nomor 6652 di dalam Sahih Bukhari, bahkan ada yang menolak membunuhnya, ya. Ada yang menolak membunuh atas perintah Khalid tadi. Di sini sebentar saya cari bagiannya. Faja'ala Khalidun yaqtulu, ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar yang meriwayatkan, dan nanti juga kalau di sini match dengan keterangan dari sini bahwa nanti Umar ibn al-Khattab berkata kepada Nabi, faqala Umar ibn al-Khattabi, ammal awwalu, yang pertama kali itu menentang Khalid. Jadi setelah dia turut mendengar penjelasan dari orang ini, dia mengatakan, ammal awwalu ya Rasulullah fa ibni, kata dia, wahai Rasulullah, sepertinya orang yang tadi itu yang kulitnya putih, tingginya tidak seberapa, yang menentang perintah Khalid untuk melakukan eksekusi itu, kemungkinan besar anakku, kata Umar bin Khattab. Fa ibni, kata dia, Abdullah bin Umar. Nah, kalau hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Umar, berarti Ibnu Umar sebagai saksi mata di situ. Jadi faja'ala Khalidun yaqtulu wa ya'siru wa dafa'a ila kulli rajulin minna asirah. Kemudian Khalid ibn Walid menugaskanlah, ya, menjadikan, maksudnya atas otoritas dia, memerintahkan untuk membunuh, menangkap, serta memberikan kepada setiap laki-laki untuk memegang satu tawanan. Fa'amara kulla rajulin minna an yaqtula, bunuh, kata dia, bunuh. Jadi semua orang suruh pegang, yang teman-temannya Juhdam tadi, termasuk Juhdam. Fakultu, kemudian aku berkata, Ibnu Umar tadi berkata, wallahi la aqtulu asiri, kata dia, Khalid, saya tidak akan, demi Allah saya tidak akan membunuh tawanan aku ini. Jadi ada penentangan seperti itu. Kalau tadi di sini penjelasannya
minimal sedikit saja. Nah, itu peristiwa terjadi di sana. Orang melapor kepada Nabi, tapi Khalidnya sudah tidak di kampung itu lagi, berangkat entah kemana, lanjut ke kampung berikutnya, dan tidak dikisahkan apa yang terjadi. Asumsinya tidak ada kasus seperti ini. Kalau ada kasusnya biasanya diceritakan. Apa tindakan Nabi? Tadi kan bab ini dibagi dua kan, masirnya Khalid dan masirnya Ali. Jadi ekspedisinya Khalid dan ekspedisinya Ali bin Abi Thalib. Ternyata Rasulullah tidak mau menunggu kembalinya Khalid untuk baru mengambil tindakan perbaikan. Jadi Rasulullah melakukan inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menunggu Khalid balik dan mendengarnya langsung. Ini kisahnya. Panjang hadis ini ya. Thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib ridwanullahu alaihi. Kemudian Rasulullah memanggil, maksudnya memanggil itu minta, menugaskan, memanggil Ali bin Abi Thalib. Sini Ali. Faqal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ukhruj ila haula'il qaum. Berangkatlah, keluarlah dan pergilah ke Banu Juzaimah yang lagi ada masalah itu. Fanzur fi amrihim. Kau periksa, kau lihat, teliti apa masalah mereka itu, apa yang terjadi di sana. Jadi ternyata Rasulullah tidak begitu saja menerima laporan dari Banu Juzaimah. Ini kan baru satu pihak. Ini baru satu pihak. Makanya kalau ikut hadis yang pertama tadi, Rasulullah langsung angkat tangan, kisahnya sependek itu. Langsung angkat tangan, langsung berdoa, dan dari kesan doa itu adalah berlepas dari urusan Khalid. Namun hadis yang lebih panjang lagi ini dibuat dua-duanya untuk kita bisa bandingkan. Yang kedua ini ada tambahan keterangan. Makanya dimuat dua-duanya oleh Ibnu Ishaq. Jadi ternyata ada beberapa tindakan yang dilakukan Rasul sebelum berdoa. Jadi doa itu memang ada, memang terjadi tentu saja, tapi ada peristiwa sebelum doa itu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peristiwanya yang ini. Ini lebih lengkap kali yang di sini. Kata Rasulullah, wahai Ali, berangkatlah menuju kaum itu dan periksalah atau siaplah. Fanzur itu sebenarnya sesederhana kata-kata lihatlah. Tapi maknanya dalam, karena di dalam beberapa hadis yang lain Rasulullah menggunakan kata unzur, fanzur itu dalam rangka orang supaya mengambil ibroh, bukan melihat dengan mata saja. Ya, kan melihat, ada melihat itu dengan mata, ada juga melihat juga dengan mata dan hati, melihat memaknai seperti itu. Seperti ketika wafatnya istrinya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Ummu Ruman, ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, di kota Madinah. Istri keduanya Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Waktu menikah juga atas rekomendasi Rasul. Ketika Abu Bakar As-Siddiq tak juga kunjung bisa mengajak Islam istri pertamanya, yaitu Qutailah, ibunya Asma binti Abi Bakar dan Abdullah bin Abi Bakar, dua orang. Ya. Istri pertamanya itu tidak mau masuk Islam, tapi anaknya dua-duanya masuk Islam. Ya. Kakak dirinya Aisyah, bunda Aisyah radhiyallahu anha, begitu, radhiyallahu anhu. Nah, atas perintah Rasulullah rekomendasi untuk menikahi Ummu Ruman. Alhamdulillah dari Ummu Ruman itu lahir dua anak, Abdurrahman dan Aisyah. Ya. Nah, ketika Ummu Ruman meninggal dunia, Rasulullah termasuk yang mengantarkan jenazahnya. Ketika jenazahnya sudah lubang kuburnya digali dan dimasukkan ke dalam kubur, sudah ditutup, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat salah seorang penghulu wanita di surga, falyanzur ila Ummi Ruman, itu bahasanya. Hendaklah melihat kepada Ummu Ruman. Gimana ngelihatnya? Pertama, orang sudah mati, kalau sedang hanya pakai mata. Yang kedua, sudah dikubur pula, sudah ditutup tanah. Maksudnya makanya seperti itu. Falyanzur kadang-kadang juga maknanya ada makna yang lebih dalam, yaitu mengambil pelajaran. Ya, kalau orang sudah mati gimana kita melihatnya? Melihat hikmah kehidupannya tentu saja. Fi
fi amrihim waj'al amral jahiliyati tahta qadamaika. Ya. Kalau kau sudah periksa urusannya dengan jelas, maka jika ada masalah-masalah yang disebabkan karena kejahilannya Khalid, maksudnya, hendaklah kau letakkan di bawah kedua kakimu. Ya. Maknanya lain lagi itu, kalau letakkan di bawah kedua kakimu itu sangat sangat khas ungkapan orang Arab di masa itu. Kalau kita coba, kalau saya katakan sekarang, Pak, tolong periksa sana, kalau ada masalah apa-apa, letakkan di bawah kedua kaki. Maknanya apa kalau buat orang Indonesia? Injak tuh. Apa maknanya? Kalau di Indonesia kira-kira, kalau kita bilang injek aja gitu, itu maksudnya kira-kira apa? Ya keras kan pasti pendekatannya. Tapi di Arab itu bukan itu maksudnya. Letakkan di bawah kaki itu artinya engkau adil ketika memutuskannya. Kalau bahasa kita mungkin yang lebih dekat kepada itu adalah di mana kaki, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Maksudnya adil untuk urusan kaum itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan. Itu. Makanya kalau mengandalkan yang kita mungkin terjemahkan begitu langsung kata per kata saja, kadang-kadang makna aslinya belum tentu kita pahami atau bahkan meleset. Jadi kata Rasulullah, urus dengan baik gitu, intinya gitu. Kalau nggak mau repot-repot lihat bahasanya, urus dengan baik. Ya, Ali. Fa kharaja Ali hatta ja'ahum wa ma'ahu malun qad ba'atha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawadalahumud dima wa ma usiba lahum minal amwal. Waktu Ali bin Abi Thalib berangkat itu, tak lupa Rasulullah membekalinya dengan harta, dengan dana diambil dari Baitul Mal, dalam rangka menebus seandainya ada yang perlu ditebus dari harta atau dari darah yang tumpah serta harta-harta yang rusak diakibatkan tindakan Khalid tadi. Jadi Rasulullah tuh masih sangat peduli dengan urusan Khalid ini, karena yang memerintahkan Khalid berangkat Nabi. Ketika timbul masalah, Rasulullah juga merasa punya tanggung jawab. Jadi kalau pakai hadis yang awal tadi, yang pertama kali dibaca, ini seolah-olah sudah begitu saja lepas. Bisa saja mendapatkan kritik-kritik hadis tentang kok yang merintahkan nggak ikut bertanggung jawab. Kalau di negeri-negeri yang lain biasa itu ya, ngorbanin anak buah gitu kan, anak buahnya salah, udah anak buahnya aja yang digeruduk, yang ditangkap. Pimpinannya yang harusnya lebih bertanggung jawab lagi lolos. Ini Rasulullah memberikan contoh yang bagus ketika walaupun kesalahan itu atas perintah Khalid, Rasulullah mengambil tindakan perbaikan, tindakan koreksi dengan mengirimkan sahabat yang lain ke tempat yang sama, membawa dana untuk membayarkan tebusan, ya, bukan untuk mengembalikan nyawa, namun memenuhi syariat. Di antara orang-orang yang terbunuh itu, seandainya ada yang bisa menerima keadaan kesalahan itu, maka dia mendapatkan ganti rugi, atau tadi kerugian-kerugian yang menimpa harta orang-orang Banu Juzaimah. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib, ya. Keterangan tambahannya itu, sampai seandainya ada anjing yang terjepit, entah terjepit apa, ya, maka kau bayarkan juga, seperti itu. Hatta idza lam yabqa syai'un min damin wala malin, sampai kemudian ketika Ali bin Abi Thalib sampai ke Banu Juzaimah itu tidak ada yang tersisa, baik itu kerugian jiwa maupun kerugian harta, illa wada, kecuali sudah dibayar, sudah ditebus. Jadi pekerjaan Ali bin Abi Thalib teliti itu kan, dari semua, ya. Setelah semua ditunaikan tebusan-tebusannya, baqiyat ma'ahu baqiyatun minal mal, masih ada tersisa dana dari yang tadi dibawakan Rasulullah. Sini. Nasi dananya juga berarti cukup. Berarti pihak Baitul Mal, kan Baitul Mal itu aslinya di Madinah kan, belum ada di Mekah.
Mekkahnya baru futuh. Berarti ini Baitul Mal anggaran yang dibawa ke Mekah, bukan uang yang diambil dari orang Mekah. Di Mekah Rasulullah justru membagikan harta. Makanya futuh Mekah ini spesial, gak kayak futuh yang lain. Kota kalau dikuasai lawan, yang ada penjarahan. Kalau dalam sejarah dunia, ya. Namun futuh Mekah itu justru Rasulullah mengobati luka-luka orang, perasaan-perasaan orang dengan cara membagikan harta. Sampai kaum Ansor, kan kita sudah bahas di sini, agak sedikit khawatir Rasulullah jangan-jangan tidak mau pulang saking lamanya bagi harta. Nah, kali ini pun Rasulullah mengambil dana dari Baitul Mal, dana taktis untuk perjalanan Mekah ini diberikan kepada Ali, cukup untuk menebus seluruh jiwa dan harta yang dirugikan oleh tindakan Khalid bin Walid. Masih tersisa. Faqala lahum, kemudian Ali berkata kepada orang-orang Banu Juzaimah ini setelah dia menunaikan tugasnya, hina faragha minhum, selesai urusan semuanya itu, dia berkata, Ali ridwanullahu alaihi, hal baqiya lakum baqiyatun min damin aw malin lam yauda lakum. Apakah ada di antara, jadi nanya lagi nih kayak semacam memastikan, ya, apakah masih ada orang yang darahnya tertumpah, jiwanya teraniaya yang belum saya bayar? Kata Ali bin Abi Thalib, sebelum saya lunasi. Kemudian mereka berkata, faqalu la, tidak ada, semua sudah beres. Baik, Ali mau izin nih, mau pulang dia, mau kembali. Namun sebelum kembali dia berkata, fa inni u'tikum hadhil baqiyata, saya serahkan saja ini sisa dana ini, sisa dana, karena memang sudah dianggarkan sebanyak itu. Sisa dana ini saya berikan kepada kalian min hadzal mal ihtiyatan, bisa dipakai sebagai satu cadangan gitu ya, mungkin bisa dipakai sesuai li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma ya'lamu wa la ta'lamun, yang aku mungkin belum tahu kapannya dan kalian pun tidak tahu kalau memang ada kebutuhannya. Luar biasa tuh, dana taktis. Pernah dengar istilah dana taktis, kan? Anggaran sekian ada tambahannya. Tambahan ini jaga-jaga sekian persen seandainya anggarannya tidak mencukupi. Kalau mau dibahas secara kebijakan keuangan negara, itu mungkin buat orang-orang tertentu menarik, ya. Untuk kita cukuplah ahli teliti saja kita tahu. Thumma raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali dan rombongannya kembali kepada Rasulullah di kota Mekah, fa akhbarahul khabar, dan menceritakan apa yang sudah dia lakukan, dan Rasulullah berkata dan memujinya, faqala asbahta wa ahsanta. Ya, kalau bahasa kita ini perfect gitu ya, bagus. Keputusanmu itu bagus, kata Nabi. Dipuji oleh Rasulullah, itu berarti approval, berarti sebuah persetujuan. Kan bisa saja Rasulullah tidak sepakat, dana tadi balikin lagi, ya mungkin Ali harus kembali ngambilnya. Tapi ternyata sampai ke dana yang ditinggalkan Ali pun disepakati sama Nabi. Bagus, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah pun sudah nunjuk orang yang tepat, Ali bin Abi Thalib. Kita tahu kan Rasulullah sering menugaskan Ali, bahkan mungkin paling banyak ditugaskan. Sejak dari hijrah kan tugas Nabi itu disuruh tidur di atas kasurnya Rasul ketika Rasulullah hijrah. Baik, sedikit lagi, mudah-mudahan langsung bisa saya selesaikan. Agak panjang memang, mohon maaf. Setelah selesai Rasulullah mengomentari, menilai pertindakan Ali itu bagus, barulah masuk kepada bagian dari hadis yang sama dengan hadis pertamanya. Tsumma qama Rasulullah fastaqbalal qiblata, Rasulullah kemudian berdiri menghadap kepada kiblat, berarti menghadap kepada Ka'bah kalau di dalam masjid, ya. Kemudian qa'iman syahiran yadahi, kemudian Rasulullah mengangkat dan membentangkan tangannya. Jadi doanya itu kira-kira begini, ya, mengangkat dan membentangkannya. Hatta innahu la yara mimma tahta
mankibaihi, sampai kalau saking tingginya mengangkat itu, sampai kalau ada orang di dekat Rasulullah dapat melihat bagian bawah ini, mankibaihi, maksudnya ketiak kalau kita ya, saking tingginya tangan Rasulullah menengadah ke langit. Baru kemudian berdoa memohon ampunan dari Allah. Yaqul, Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalidu ibnil Walid. Ya Allah, aku berlepas kepadamu dari perbuatan dampak dari tindakan Khalid bin Walid. Nah, ini lebih clear nih. Jadi Rasulullah ngangkat doanya itu mengadukan kepada Allah setelah Rasulullah mengambil tindakan perbaikan. Jadi bukan pemimpin yang main putus saja gitu. Salah kau gitu kan. Gitu. Putus saja. Jadi lebih jelas yang di sini. Nah, tinggal satu bagian kecil saja, bab subbab. Tadi bab besarnya Fatu Mekah. Bab tambahannya Masiru Khalid. Subbabnya al-i'tidhar an Khalidin. Apa uzurnya Khalid? Apa excuse-nya, apa alasan Khalid melakukan eksekusi itu? Alasannya apa? Nah, itu sebagai penutup. Mudah-mudahan cepat. Sudah masuk Isya ya. Wa qad qala ba'du man ya'dzuru Khalidan innahu qala. Sebagian ulama ahli hadis yang mengangkat uzur atau memberikan pemakluman kepada Khalid bin Walid adalah innahu qol. Khalid kemudian ketika pulang ditanya Nabi, kenapa kau ambil tindakan itu? Jawaban Khalid, ma qataltu hatta amaroni bidzalika Abdullah bin Hudzaifa as-Sahmi radhiyallahu anhu. Kata dia, tidaklah aku memerintahkan pembunuh itu untuk mengeksekusi mereka yang mengancam kestabilan ketertiban ini sebelum aku meminta atau memerintahkan untuk mendapatkan penilaian, meminta pertimbangan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzaifa as-Sahmi. Apa jawaban Abdullah as-Sahmi? Kata dia, sesungguhnya engkau ya Rasulullah pernah bersabda, qad amaraka an tuqatilahum liimtina'ihim minal Islam, bahwa kita boleh memerangi orang yang tindakannya itu akan menimbulkan bahaya atau melawan ketertiban yang ada dan bersama dengan datangnya Islam. Jawabannya begitu. Satu, eksis itu bisa diterima sama Rasulullah SAW. Jadi ternyata tidak sebagaimana laporan awal, ada dua orang yang berbeda pendapat, kemudian dua-duanya ditekan sama Khalid. Ternyata setelah Khalid balik, ya tentu saja pelapor dari Banu Juzaimah itu nggak akan bisa ngelihat apa yang terjadi di barisan kaum muslimin. Yang dia bisa lihat adalah yang kelihatan. Yang nggak kelihatan, Khalid berlakukan konsultasi kepada sahabat yang lebih senior, yang lebih dulu masuk Islam, lebih fakih kepada Islam. Jadi dia tanya kepada Abdullah bin Hudzaifa, gimana nih, ada orang begini-begini, kalau saya bunuh mereka nih legal nggak? Ada dalilnya nggak? Ada, kata dia. Maka dia bertindak. Namun sebagian sahabat lagi yang tentu saja punya pandangan yang berbeda, seperti Abdullah bin Umar mengatakan kami tidak mau membunuhnya. Kenapa tidak mau membunuhnya? Nah, dalil yang kedua dan yang terakhir. Qala Abu Amru al-Madani, ini orang kedua yang memberikan uzur kepada Khalid bin Walid, mencoba melihat pengecualiannya. Doa sudah diangkat ya, doa sudah. Lamma atahum Khalidun, nah ketika orang-orang itu mendatangi Khalid, sebagian orang berkata soba'na, pakai sod, yang maksudnya kami keluar dari agama Islam, begitu.
Kata Khalid, nih orang yang begini nih bagaimana? Orang yang kemudian menganggap dirinya sudah masuk Islam terus keluar lagi karena merasa Khalid datang ke kampung halamannya dengan niat yang buruk. Semakin besar lagi pertimbangan yang memperbolehkan dia menghukum orang-orang tadi yang mengatakan soba'na. Tapi diseimbangkan dengan hadis Ibnu Umar tadi, ya. Satu lagi saja, mudah-mudahan setelah itu selesai, ya. Yang kedua dari Salim, ya, Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri dari Salim. Salim ini maula Abu Hudzaifah, maulanya Abu Hudzaifah, budaknya Abu Hudzaifah berkata, mana tadi? Lari deh, saya belum siapkan, maaf. Ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walidi ila Bani Juzaimah falam yuhsinu. Jadi kata Salim, Khalid ini melakukan kesalahan karena waktu dia datang ke Banu Juzaimah itu belum cukup fasih, belum cukup bagus bacaannya, sehingga an yakulu, tadinya aslinya mereka ingin mengatakan aslamna, kami masuk Islam, yang keluar dari mulutnya faqalu soba'na. Jadi ada dua uzur, tapi ada juga kemudian penyeimbangnya. Jadi Khalid salah dengar. Namun yang salah dengar bukan Khalid saja. Orang-orang berkata soba'na, kami keluar. Aslinya maksud mereka itu aslamna, kami masuk. Ya beda jauh kan, bertolak belakang. Nah ini baru saya temukan di hadis Bukhari tentang peristiwa ini. Jadi nanti saya ingin tambahkan di sini kalau misalnya menyampaikannya lagi lebih. Terus bagaimana vonisnya? Bagaimana akhirnya? Bagaimana akhir Khalid bin Walid setelah peristiwa ini? Kalau memang dia salah, pasti Rasulullah tidak akan memerintahkannya lagi. Kalau masih ada kebenaran dalam tindakannya, pasti dapat tugas lagi. Rasulullah biasa mencopot orang kalau dia tidak benar. Ternyata Khalid ibn al-Walid, thumma ba'asa Rasulullah SAW Khalid ibn al-Walid ilal Uzza. Setelah itu Rasulullah perintahkan, Khalid, dengan pasukanmu kumpul lagi, berangkatlah ke Uzza. Wa kanat binakhlah, tempatnya di Nakhlah, di luar kota Mekah juga. Kamu berangkat ke sana dan hancurkan berhala Al-Uzza, kata Nabi. Jadi masih dapat tugas lagi setelah itu. Itu menunjukkan para ulama bersepakat bahwa Khalid bin Walid sudah diampuni oleh Rasulullah SAW atas kesalahan, sebagian kesalahan dari perintahnya di Banu Juzaimah. Itu cukup untuk sebagai penutup, ya. Dan ini berarti akhir dari bab Fatu Mekah. Rasulullah SAW aqama Rasulullah di Makkah, Rasulullah tinggal di kota Makkah ba'da fathiha, setelah futuhnya itu 15 lailah, 15 lailatan, 15 malam tinggal di kota Makkah. Yaksurus shalah, dan mengqasar salat-salatnya selama di kota Makkah. Dan itu terjadi di bulan atau di tanggal atau di hari ke li'ashri layalin, ya, di hari ke-20 min syahri Ramadan sanah thamanin. Jadi terjadi di bulan Ramadan tanggal 20-an tahun ke-8 Hijriah. Baru kemudian Rasulullah pulang ke kota Mekah, ke kota Madinah. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan dalam waktu kita terbatas ini antara Maghrib Isya, tapi cukup banyak yang kita sudah peroleh, beberapa halaman. Mudah-mudahan membuat kita jadi lebih berhati-hati lagi, terutama kita-kita yang dapat tugas sebagai pemimpin ketika mengambil kebijakan, satu keputusan. Mudah-mudahan kita kedepankan hukum-hukum Allah untuk sebagai pertimbangan ketika kita melaksanakan atau mengambil keputusannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Mau masih tanya jawab atau kita selesai? Mungkin ada yang mau nanya? Ada?
Baik, kalau tidak ada, mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.